sekarang kemarin kita sampai di sini dulu ya, saya tabelnya kemarin. Terakhir gerbang N ya, apa ya, logika N kemarin ya kita ya terakhir. Iya, Pak. Sampai ini kita kemarin ya, logika N, mana dia akan meng-N-kan bit per bit ya, bit per bit, berarti kalau 8 bit ya 8-8-nya ya, jadi jadikan biner dulu, baru di N-kan. Jika kemarin untuk jika masnya ya atau N itu kakinya salah satu inputnya 1, maka outputnya adalah akan mengikuti input yang lain. Nah, AL-nya umpamanya di sini nih udah 1, berarti umpamanya BL umpamanya, berarti di apapun nilai BL-nya itu yang outputnya. Kalau dia 0, masnya atau AL-nya 0 kan, apapun nanti input dari BL dia akan selalu 0. Maka N ini digunakan untuk meng-clear nanti dia, meng-clear. Karena dia jika dia kasih 0, apapun nanti dia tetap 0. N ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Saya tutup dulu ini karena dia beda ini ya. Beda file. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. OR sekarang ya. Kita masuk ke logika OR. Mirip dengan N, dia juga akan meng-OR-kan bit per bit dari isi register gitu ya. Atau dari immediate atau data gitu ya. Disebut juga nanti inclusive OR. Nanti ada exclusive OR ya, XOR ya. Exclusive OR artinya jika salah satu inputnya adalah 1 gitu ya, makanya apapun input yang lain nanti dia akan 1. Makanya nanti OR ini akan digunakan untuk men-set. Nah, kalau N kemarin dia untuk men-clear ya, men-clear untuk jika dia dikasih masnya itu 0 atau salah satu inputnya umpamanya AL-nya 0 semua, berarti apapun yang datang nanti dari register yang di-N-kan dengan AL, dia hasilnya akan 0. Sedangkan kalau OR nanti dia akan men-set jika masnya itu adalah 1. Ya. 1, ini dia sudah kita pelajari di dasar rangkaian logika digital ya. Jika A, B-nya 0, dia akan 0. Jika salah satunya 1, A atau minimal ya. Jika salah satu, dia akan 1. Dimanapun satunya, dia akan 1. Sehingga dia bisa men-set nanti. Jadi salah satu umpamanya ini AL, ini BL, atau AX, ini BX gitu ya. Nanti AX-nya 1, berarti AX di N-kan dengan BX pasti dia 1. Apapun nilai BX. Kalau N, kalau dia 0, berarti apapun yang BL-nya atau BX-nya dia akan 0. Ini masalah harga usaha ya. Nah, ini dia masnya contohnya. Kalau N kan, apapun ini dia akan gitu ya. Kalau dia 0, dia akan 0. Kalau 1, dia 1. Kalau dia 1, apapun dia akan mengikut hasilnya 1. Kalau 0, baru nanti dia akan ikut 0. Akan ikut input ini. Makanya masnya nanti dia 1. Sehingga pada saat 1, dia akan men-set. Jadi, register yang di-OR-kan dengan mas atau dengan salah satu register isinya 1, outputnya akan 1. Tapi kalau di-OR-kan dengan 0, dia akan mengikuti nilai dia. Kalau 0 ikut 0, 1 ikut 1. He don't care ya. Bisa 0, bisa 1. Kalau 0, dia akan 0. 1, dia 1. Kalau sini, mau 0, mau 1, tetap 1. Kalau N kebalikannya. Kalau 0, dia akan 0. Kalau don't care-nya, dia akan mengikuti don't care. Kalau 0 ikut 0, 1 ikut 1. OR ya. Jadi nanti dia fungsinya ada untuk men-set. Nah, ini udah OR. OR berarti dua operan ya. OR AL dengan BL.
Di-OR-kan bit per bit. Bit paling besar dengan paling besar, bit paling kecil dengan bit paling kecil, AL dan BL-nya. Sama ya. AH dan BL-nya. Jadi dia akan OR-kan bit per bit. Dan ini yang 16 bit ya. Jadi dia harus ini sama ya. Panjang registernya. 8 dengan 8, 16 dengan 4. Sama dengan N ya. Karena dia bit per bit. Ini yang 32 bit register EAX, 32 bit dengan MBX. Jadi mulai yang paling kanan yang kecil sampai ke bit 32-nya yang paling kiri. Dari EAX di-OR-kan masing-masing dengan MBX. Contohnya yang 8 bit umpamanya tadi ya, AH-nya. Ini AH-nya dengan BL. Jadi ini AL sebenarnya kan, AL bukan AH. AH di sini ya. Bagian low-nya ya. AL dengan BL. Jadi dia AL di-OR-kan dengan BL. Umpamanya ini 8 bit. Ya. AL-nya umpamanya 0, 1, 0. Depannya 0 semua supaya mudah aja ya. Yang belakang BL-nya saya 1, 0, 1, 1 umpamanya. Yang di belakangnya juga 0. BL-nya ya. 0, 0, 0, 0. Kita ini kan. Ini 1, 1, 0, 1. Nah, ini di-end-kan. 1 di-OR-kan dengan 1 dapatnya 1. 0 dengan 1 dapatnya 1 lagi. 1 yang ketiga dengan 0. 1 lagi. 1 dengan 1. Ini 0 ya. 0 dengan 0, 0. Nah, ini nih. Ya. Nah, dia ketemu 1. Yang manapun ini 1 dia akan 1. Apakah di AL-nya atau di BL-nya. 0 dengan 0 ya pasti 0. Ini 1 OR. Yang paling kanan dari BL ya. Di-OR-kan dengan. Disimpannya di. Ini AL nih ya. AH dengan AH. SI dengan X. Jadi isi masing-masing dari registernya, bit per bitnya di-OR-kan SI dengan DX. Kan disimpan hasilnya DX ya. Tadi hasil AL ini kan, AL tadi menjadi ini sekarang. 0 belakang 1 semua. Tadi kan 1 0 1 1. Ini menjadi 1. Yang 32 bit dari EAX ke register EBX di-OR-kan bit per bit, hasilnya disimpan di. Ini dia mau duluan terserah ya, beda dengan jumlah atau kurang. 64 bit nih register R9 dengan R10. Kemudian register 8 bit ya, ini PH. Berarti dia ada DL-nya ya, kalau DX baru 6. Dengan immediate atau segera dengan data A3. Nah, jadi A3 itu nilainya adalah 10 10 3 berarti 00 11 diartikan dengan ini di atas ini register dengan register. Kalau ini adalah data dengan register disimpan di dia. Yang tidak boleh adalah register dengan data ini kebalik umpamanya. OR ini nggak bisa. OR. Kalau di atas boleh. AL dulu, BL boleh. BL dulu, AL. SI dulu, DX, DX dulu, SI boleh. EBX dulu baru EX boleh. Atau R10 baru R9 boleh. Kalau ini nggak bisa. Umpamanya OR 0 A, ini kenapa ada 0? Karena ada A-nya ya. 0. A, 3, A, gitu ya. Koma, BH gitu ya. Nggak boleh. Karena data tidak bisa menyimpan dia. Jika di-OR-kan ini disimpannya di sini, nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Nggak boleh. Immediate dulu atau data dulu. Ini nggak boleh. Kalau register dengan register boleh bolak-balik. Kemudian juga ini stack pointer dengan 99 BH. Ini kan 16 bit ya. Tidak boleh kalau 9 OR 990 BH hexa ya, koma SP nggak boleh dibalik. Ini atau EBP dengan 10. Ini kan 32 nih. 10 berarti yang lainnya dinolkan dia, dinolkan. Ini kan cuman 10 desimal nih kan. 10 desimal kalau kita binarkan 1010 baru 4 bit. Sedangkan ini 32. Berarti yang
Oh, 28-nya lagi adalah dia dinolkan. Yang ininya ya. Itu dia 0000010 belakangnya. Baru dinolkan. Karena ini 32 bit. Ini juga 64. Ini kan baru 1, 2, 3, 4. 16 ya. 16 baru. Kalau dia 64. Artinya yang lainnya dia 0. 00000 semuanya baru 100. Baru dia di. Nah, memori sama ya. BX diorkan dengan memori yang ditunjuk oleh BX tentu ditambah dengan data segmen ya. Kemudian data segmen tambah BX. Isi dari memori tersebut diorkan dengan DX. Kalau dia 16 ya 16, kalau di 8 sisanya 0 ya, yang paling besarnya. Sama dengan ini. Ini kan 64 bit. RBP. Base pointer ya, cuman yang 64 bit. Ininya cuma 16. Berarti yang depannya yang 1000 yang 10 tadi ya. 10 berarti dia kan ini tertulis heksanya aja ya. Ya, kan hexa. Nah, sedikit. Nah, berarti dia di depannya itu adalah 0. Berarti ini 16 baru kan. 16 kalau 4 lagi 32. Ya, 0 depannya. Nah, 0 lagi. Hexa ya nih ya. Nah, kalau benar 32 bit nih, 0 lagi. 64. Nah, masing-masingnya baru di M. Ini. Ini kan belakang doang nih yang ini kan. Nah, yang depannya 00. Ini 4, 16 kali 4. 64 bit. Ini memori, itu sama ya. Tidak boleh dia nanti dari memori ke teks. Ini juga sama nih. Yang bilangan ini tidak boleh. Ini balik nggak boleh. Kalau memori bisa, dua ini sama nih ya. Sama ditunjuk oleh memori simbolik ya, yang DI tambah 2. Jadi AL. Hasilnya simpan di memori. Tidak bisa ini, yang bilangan. Konstan-konstan ini tidak bisa bolak-balik. 03 0A3H 990H nggak boleh di depan. 10 nggak boleh. 1000 hexa nggak boleh. Tapi kalau ini bisa. PX, BX-nya di sini dalam memori bisa. Memori bisa nyimpan ya. Asing bit per bit tadi ya. Itu dia. Oh. Ini ada ya. Komentar ya. Nanti untuk operasi ke bilangan lainnya, misalnya memang 2 bilangan BCD dikalikan ya. Sesuai dengan instruksi adjust after multiplication ya. Nah, hasilnya akan disimpan di, lihat perkaliannya dia disimpan di AX ya, sebagai 2 bit, kemudian di DX sisanya gitu ya, yang most signifikannya. Nah, 16 bit itu ya, 16 bit. Di AX, kemudian sisanya dia disimpan di DX ya. Bilang CD ya, paket nanti kita lihat paket. Sebentar ya. Sebentar ya. Halo? Ya, salam. Oh ya lagi ngajar. Maaf, tanyakan lagi ya. Nah, yang apa seperti kemarin ya, yang bahan nanti dengan after multiplication gitu ya, ada 3 seperti aritmatika kemarin kita lihat. Or AX dengan ini kan kode ASCII daripada 0 ya, 30 itu adalah kode ASCII dari 0 00 jadi ya, untuk menjust bilangan
bilangan ASCII supaya dia bisa menjadi dari kode desimal. Karena ASCII itu 9 tambah 1 dia bukan 10 ya, tapi dia adalah simbol lain. Karena dia tidak bisa, karena masing-masing dari 0 sampai 127 berarti 256 ya, itu simbolnya akan berbeda-beda. Nah, sehingga dia nanti di-adjust. Dia ada 00 ya. Kalau 0 kan di OR kan dia akan sesuai dengan isi AX-nya ya. 05 tadi menjadi 3 menjadi 35. Ini adalah 3 kode ASCII-nya, ini adalah 5. Kalau 30 adalah 0, 31 adalah 1, 32 ya. Karena ini kan 0 ya, nah 30 ditambahin. Jadi dia akan menjadi bilangan. Ini udah kita bahas kemarin waktu aritmetika. Aritmetika itu BCD ya, sama ASCII. Kemarin diorkan. Jadi hasilnya ini kan 3 dengan 30 jadi 33, 30 dengan 05 jadi. Ini karena dia untuk mengubah nanti kan dua bilangan BCD tadi. Jadi kode ASCII. Nah, ini kode ASCII-nya adalah nanti adalah 3 dengan 5. Jadi dia bisa kita gunakan. Nah, kalau untuk ini ya 30 itu sama dengan X. Ini dijumlahkan dengan 0 ya sama ya. OR. OR dijumlahkan 0 hasilnya sama. Kan 00 nih. 30 X ini bisa sama. Sudah kita bahas kemarin di aritmetika. Namanya L 5 ditambah 7 ini kan mul. Multiplikasian dikali kan, kali 35 kan, 35 dapat kan 2 bit baru. Lalu dia 3 ditambah dengan 30. Hasilnya kan, ini selalu perkaliannya hasilnya di BL kan. Ini adalah di AX nanti. 8 bit ya. AX sama dengan 35. Ini kan 2 bit baru. 3 bit. 4 bit convert ke ASCII. Just after multiplication. Dan kita OR nih. Kita OR kan AX tadi yang hasil. 35 itu adalah AL kali BL. Ya, AL-nya 5, BL-nya 7. BL ini kan mul BL. Artinya apa? BL dikali dengan AL. Disimpan di AX. Kalau ini AX, ini BX, berarti ini BX semuanya. BX dikali dengan AX. Hasil disimpan di AX dan DX. Nah, ini kemarin kan sudah pernah lihat. Sudah dicas. 035 tadi ya, 0305. Jadi kan 30. Ini kan kalau bilangnya kan 0305. 305. 16 bit ya. Nah, ditambah dengan 30 menjadi 3335. 3335 itu adalah kode ASCII-nya adalah 3 dan 5. Ya. Ini sudah kita kemarin. Kemudian tadi OR disebut juga inclusive OR. Nah, kemudian ada exclusive OR. Kenapa ini exclusive OR? Nah, kelemahan daripada OR itu kalau untuk penjumlahan, kalau N ya, untuk perkalian, sama perkalian binar dengan perkalian OR. N ya. Kalau penjumlahan OR tidak sama dengan penjumlahan binar. Karena pada saat 0 tambah 0 sama dengan 0. OR 0 dengan 0, OR sama 0. 0 dengan dikali 1 sama dengan 0. Ditambah 1 sama dengan 1. Kalau 0 di OR 1 juga 1. 1 dikali ditambah 1 sama dengan 1. Kalau OR 1 di OR 0 juga 1. Tetapi 1 dikali 1 hasilnya 1 tambah 1 hasilnya 1. Sedangkan OR nanti 1 tambah 1 hasilnya 0 bawaan 1. Sedangkan OR tidak. 1 di-OR-kan 1 menjadi 1. Tidak ada bawaannya. Hasilnya berbeda kan? Nah, makanya ini di exclusive OR. Sebenarnya untuk pada saat jika inputnya sama, hasilnya 0. Mau samanya 0, mau samanya 1, dia akan 0. Nah, ini dia. Sama ya. Sama-sama 0, dapatnya 0. Sama-sama 1, dapatnya juga 0. Nah, perbedaan sebenarnya yang 3 di atas ini, dia adalah, ini sama dengan OR. Nah, sama dengan OR. Di rangkaian digital kita bahas juga nih ya. OR,
Jika dia sama, dia akan 0. Samanya terserah mau 0 atau 1. Tapi kalau OR kan tidak. Jika selesainya 1, jangan 1. Nah, ini ada 1 kok. Ada kan 1 kan. Bedanya di sini sebenarnya. Nah, dia sama, dia akan samanya terserah. Samanya 0 atau samanya 1, tetap 0. Bedanya itu dengan exclusive OR dengan OR ya. Nah, ini gunanya apa tadi? Kalau ON dia untuk clear gitu kan. Sedangkan OR adalah untuk set nanti. Nah, dia gunanya nanti ada exclusive OR nanti ya. Bonus pengelamatannya kecuali pengelamatan register segmennya sama dengan yang tadi. Nah, ya. XOR CH dengan DL sama. Masing-masing bit dari CH di XOR-kan dengan masing-masing bit dari DL. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Hasilnya sama disimpan di CH. N begitu juga apa? Oh, disimpannya di operan pertama ya. OR juga disimpan di operan pertama, exclusive OR sama. Dua masing-masing N OR exclusive OR dua operan ya, operan. Sedangkan kalau penjumlahan dua operan, perkalian hanya satu operan. Pembagian juga ya. Perkalian penjumlahan pengurangan dua operan, perkalian dan pembagian hanya satu operan. Karena dia selalu melibatkan satu register walaupun dia nggak dipakai. Seperti tadi perkalian mol BL umpamanya. Itulah BL dikali dengan AX. Dengan AL ya, simpan di AX. Begitu juga nanti pembagian ya. Nah, kalau di sini dua operan. Jadi bisa dua register sama dengan N or not sama nih. Harus sama ya. 8 dengan 8, 16 dengan 16, 32 dengan 32, 64 dengan 64. Ini bisa juga register dengan immediate atau data ya. Immediate itu data. So, datanya harus kalau ini pamannya 8, ininya minimalnya 8. Kalau enggak, nolnya akan ditambah di depan. 16, 16. 32, berarti berarti tidak tahu. Ini cuma 100, Pak. 100 itu kan paling berapa bit gitu ya. Nah, berarti dia depannya akan 000 sampai dia 16, 32. Ini juga R 12 kan 64 ya. Ini harus baru 20 itu paling 4 bit 4 itu baru 15. 5 bit. 5 bit paling. Padahal ini 64 ya. Sisanya ke depan 0. Loss signifikannya 0. DS dengan memori sama dengan memori dengan register sama. Ya, bisa. Isi dari memori ini 8 bitnya di XOR-kan dengan register A, disimpan di memori. Jadi memori yang lama akan tergantikan dengan yang baru sama nih. Jadi data CH yang berubah. Operan sumber ya, sumber berubah. Sumber. Sedangkan ini ini sumber, ini targetnya ya, berubah. Ini kalau ini memori ya memori. Kalau ini DX berubah, ini memori. Jadi SWSR berguna untuk beberapa bit ya. Register untuk lokasi memori harus dibalik ya. Tempatnya tadi. Pembalik kalau N dia fungsinya nanti. Kalau kita nolkan dia sebagai reset, OR jika dikasih satu dia sebagai set, exclusive OR dia pembalik. Exclusive OR pembalik. Jadi kita bahas juga di rangkaian pembalik ya. Jadi bisa menjumlah dan mengalih sekaligus. Hanya kita mengubah subnya saja kan. Nah, karena dia kalau untuk menyalurkan dia dikasih nilai 0 udah berarti kalau ininya salah satu 0 tadi ya. Dia akan ngikutin. Ini ya 0 jika salah satu 0 dia akan ngikutin. Kalau 0 dia akan 0, kalau 1 dia akan 1. Kalau dia 1 sama dia akan membalik juga. Akan ikutin 0, kalau datang ini ya 1 datang 0 dia akan 1, datang 1 dia akan 0. Kebalikannya kan. 0 datang 1 dia 1. Ke 1 datang 0 dia 1. Jadi sifatnya pembalik untuk apa namanya nanti komplemennya ya. Di bilangan akan dibalik atau dikomplemenkan. Nah, itu kita gunakan exclusive OR itu di rangkaian kita adalah sebagai
rangkaian penjumlah atau pengurang dengan komplement ya, komplement 2. Jadi ketika selisih power 1 dengan X hasilnya adalah komplementnya. Kalau dia 0 hasilnya adalah X. Lihat. Ini 1. Datang nih saya ambil ini katakan 0. X-nya 0 kan, di bawahnya jadi apa? Adalah jadi 1. Lawan dari 0 kan. Kalau dia 1. Kalau 0 1 dia akan 1 ya. 1 dia akan menjadi 0. Lawannya kan? Lawan. Kalau dia 1, makanya untuk membuat dia 1. Kalau dia 0, dia akan menyalurkan. Di sini 1, hasilnya juga akan 1. Perlawanan ya. Ini 0 sama, dia akan 0. Jadi kalau dia 0, dia akan menyalurkan. Tidak membalik. Datanya sama dengan, kalau dia untuk membalik sifatnya ini adalah masnya 1. Kalau N, dia 1, 0, ada pakai ya. 0 dia akan clear. Kalau OR 1 dia akan men-set. Kalau exclusive OR 1 sama dengan 1 OR juga ya, 1 dia akan membalik. Nah, kalau di sini tadi 0 lagi. Hasilnya akan 1. 1 exclusive OR 1, 0 exclusive OR 1 dia akan jadi 1. Kenapa? Lihat aja. Ini 0 ini 1 berlawanan enggak. Nah, boleh dia. Ini 0 ini 1 berlawanan. Ini 1 sama. Nah, umpamanya 1 lagi. Ini sama gitu. Di atasnya 1 0 1 0 10 dia nih 0 1 0 1 5. Jadi kan. Nah, kalau jumlahkan untuk kembali kan dia akan jumlah sama. F dia kan 15. 10 dengan ini jadi 15. Nah, 3 gitu ya. N untuk apa namanya clear, OR jika kalau 0 ya OR ya N ya, masnya dia akan clear, masnya 1 OR dia akan reset, men-set ya, set clear sama ya, set memberi nilai L1 ya. Kalau exclusive OR nanti dia akan membalik. Jadi dia berlawanan. Ini contohnya exclusive OR nih kan. Jadi misalnya 10 bit paling kiri dari register BX harus dibalik tanpa mengubah 6 bit paling kanan. Di 16 bit ya. BX 16, 10 paling kiri 6 kanan dari bit ke 6 dia sampai ke bit ke 7 sampai ke 15 ya. Dibalik tanpa mengubah 6 bit paling kanan. Jadi tidak seluruh register ini dibalik. Dari ini ada akan membersihkan bit OR ya. Set OR untuk balik. Save. BX 0 FF. Hanya 6 paling kanan yang dibalik. Kalau tidak kan semua sekaligus ya. Jadi masnya apa? Jadi yang paling kanan, yang paling kiri adalah dibalik, berarti 10 paling kiri itu dikasih dengan masnya. Ini adalah 1. Sedangkan 6 paling kanannya dikasih dengan bit 0. Soalnya 6 sin 0 ke sini sampai 15-nya 1. Dia akan membalik 10 bit ke kanan dan tanpa mengubah bit paling kanan. Yang paling kiri ya, 10 paling kiri paling kanan tidak mengubah. Kalau tidak mengubah dia 0. Kalau 1 dia akan membalik. Kalau OR, kalau N 0 dia reset, 1 dia akan tergantung datanya, ikut datanya. Salurkan dia. Kalau OR, kalau 1 dia akan 1, kalau 0 dia akan mengikuti. Ini kan ngikutin, kalau ini ngikutin sama dengan OR ya. Cuman kalau OR di sini dia adalah 1, kalau sini dia komplementnya apa? Kebalikannya. Jadi ada 2 nanti dia. Paling kanan adalah masnya 6 paling kanan ya. Karena dia tidak diubah dia 0. 10 ke kirinya mulai dari 7 sampai 16 dia adalah 1. Tidak 3 tadi N membersihkan 0 kalau dia 0 ya. OR men-set 1 exclusive OR membalik dengan ininya ya. Balik dia dengan ininya 1 ya. Kalau 0 dia hanya menyalurkan. Gunanya nanti dia untuk ubah nanti ya. Nah, kalau dia sama, nah sama ya. Ya kan 0 kan? Samanya mau sama 1 bukan nih. S OR CH CH. Berarti CH-nya sama kan? Bitnya
CH-nya isinya 0, ini juga 0, 1 dia 1. Jadi kalau sama hasil dia akan 0 kan, makanya itu gunanya karena sama 1 juga 0. Kalau OR sama-sama 0 yang 0 kan, dia akan menghasilkan mereset. Jadi ini sama dengan umpamanya move AL, 0. Itu sama dengan S OR L. Move CL CH, 0 ya. Jadi dalam program itu kita bisa beberapa perintah. Register CH ya. Umpama ya. 8 bit ya. Seperti ini ya. Nah, ini sama dengan ini. Jadi CH diisi dengan 0. Ini CH, walaupun CH-nya hasilnya umpamanya 1-1 nih. Ini kan 1-1. Hasil CH terakhir apa? Adalah 0. Ini kalau CH-nya 1-0. Di sini juga 1-0 kan sama. Ya, sekarang ya. Ini hasilnya apa? Itu tetap aja 0. Apapun nilai CH, kalau di SOR-kan atau SOR-kan, dia akan sama dengan 0. Karena dia sama ya, sama dia akan 1 dia kalau berlawanan. Jadi tidak mungkin berubah, berbeda ya, orang registernya sama. Nah, ini 1-1 di SOR 0. Kecuali register berbeda, itu baru bisa berbeda isinya. Nah, ini sama ya. Mau CH 0. Ini sama dengan ini. Selalu CH-nya isi dengan 0. Ini kan di duplikat 0 ke dalam register CH. Kalau ini kan di isi CH apapun isinya dieksklusifkan dapat 0. Siapa? Clear. Jadi clear itu nanti ada macam-macam ya. 0 ya. Tadi yang N juga meng-clear jika massnya adalah 0. Massnya 0. Nanti dia juga akan meng-clear. Namanya CH dengan DH gitu ya. DH-nya 0. Ya, dia akan sama lagi dia dengan ini kan di N kan. N, CH, DH. DH-nya 0. Ya udah, apapun nilai CH dia akan 0. Namanya clear juga. Clear. N itu kalau massnya 0, dia akan 0. Nih, namanya OR. CX dengan ini. Yang akan men-set register OR kan isi CX masing-masing dengan N CX dengan 0 FF. Dia akan mengklirkan bit 0 dan 1. N yang kita mengklirkan. Dan juga SOR, dia akan membalik. Nah, dibalik yang berlawanan. CX-nya berapa? Nomor 2, urutan instruksi akan memberikan bit 0, bit CX, membalik 12 dari CX. CX-nya bisa. Itu dia. Kemudian tes dan bit test. Nah, 3 ya. N or exclusive OR. Dia tes itu sama dengan ininya dengan masih N. N kan, kalau N kan sebenarnya ada perbedaannya adalah bahwa instruksi N mengubah operan atau tujuannya, sedangkan instruksi tes tidak. Nah, kalau seperti OR di sini ya, kita nggak ada N-nya udah N-nya. Katakan N ini, namanya N. Ini akan berubah tujuan ya. Sumber tujuan ini kan kalau open di sini ya. N kan CH dengan DL ke CH di OR kan. Tujuannya kan ini. Hasilnya sebenarnya tujuan. Nah, bedanya tes sama dia dengan perkalian juga, dia emang N kan ya, N bit ya. Kalau N dia akan mengubah operasi tujuan, operan tujuannya, ya, sedangkan instruksi tidak. Tes hanya mempengaruhi kondisi flag register, register flag untuk menunjukkan hasil ya. Jadi dia bukan ke hasil registernya. Jadi N kan juga pasti akan menghasilkan flag bukan register tujuan. Jadi dia sama menggunakan metode pengamatnya sama dengan N. Ya, sama dengan N. Tes
DL kalau N, DL dengan simpan DL. Kalau ini tidak. Hanya DL di N-kan dengan DH udah. Hasilnya kan ke flag-nya. DL-nya tetap, DH-nya tetap. Kalau N kan tidak. DL berubah, DH-nya tetap. OR juga DL yang berubah, DH tetap. SOR juga DL yang berubah, DH tetap. Sedangkan tes tidak. DL dan DH tetap nilainya nilai yang lama. Nah, hasilnya itu apa yang disebut di N-kan? Hasil di N-kan itu dia akan ngecek untuk flag register sama. 16 bit, CS dengan BS, CS dan BS tetap. TDS dengan X tetap. Sama 64. RTX dengan R15. A dengan register dengan bilangan. A tidak berubah. Ya, X. Fungsinya apa nanti? Instruksi tes, ini cara yang sama sebagai instruksi compare ya. Perbedaannya adalah bahwa tes biasanya menguji 1 bit ke arah beberapa bit, sedangkan instruksi compare menguji seluruh byte atau word atau word. Compare kan akan membandingkan keseluruhannya. Kalau 8 bit, 8-nya dibandingkan. 16 dan 16-nya dibandingkan. Sedangkan kalau tes hanya beberapa bit saja. Karena hanya 1 bit ya. Karena ada beberapa bit. Ini yang flag tadi flag 0 atau Z ya. Di flag register. Lalu jika satunya menunjukkan hasilnya 0. Pada saat Z-nya 1, berarti dia hasilnya adalah 0. Tes. Jika biologi adalah 0, Z-nya 0 kan. Nah, hasil Z-nya menunjukkan hasil bukan 0. Kebalikannya jika Z0 berarti hasilnya ya kan tesnya tadi 0 karena kalau pada logikanya 1 Z-nya. Jika tesnya jadi tidak 0. Oh, itu tidak 0 nih. Z-nya 0. Biasanya tes instruksi ini gunanya untuk nanti akan kita masuk ya. Kita masa ke bab berikutnya nanti bahas ini. Akan dibahas secara lengkap nanti. Jump. JZ itu jump if 0. CNZ jump not 0. Nah, gunanya tes tadi kan untuk melihat programnya bisa melompat ke segmen yang lain atau antar segmen untuk nanti jamnya berbeda ya. Karena nanti ada jam itu ada jam short jam, near jam sama far jam, lompat jauh. Nah, kalau short dengan near itu dia lompatnya di dalam segmen yang sama. Jadi programnya kalau satu segmen itu bisa. Kalau programnya lebih dari dua segmen yang di segmen data ya, maka dia tidak bisa antar segmen itu menggunakan jam near atau far. Itu adalah near atau short. Nanti dia far jam. Nanti kita bahas sendiri bab sendiri. Jadi tujuan operannya biasanya lebih terhadap data segera, immediate ya. Data segera adalah 1 untuk menguji posisi bit paling kanan, 2 untuk menguji bit berikutnya, 4 untuk berikutnya. Tes tadi. Kurang singkat nanti akan menguji posisi bit paling kanan dan paling kiri dari register AR. Di sini 1 memilih bit paling kanan dan 108 bit paling kiri. 108 adalah kalau heksanya nih ya. Nah, tes AL1 akan flag ya, bit yang paling kanan ya. Jika jam ya, jam if not 0. Yang right-nya ya. Paling kanan itu tadi bukan 1 dia akan lompat. Nah, ini kan 1 dia. Akan lompat ke right. Ini bagian ya nantinya ya. Ini belum ada. Segmen right-nya belum ditulis. Dan tes AL 108 ya. Dia paling kiri. Yang besar kan? Ini kan paling kanan. 1 itu paling kecil ya. Ini yang paling jam if not 0 hasilnya kalau bukan 0 ya 1 ya. Jadi kalau dia 0 tidak lompat, 1 baru flag 0 Z-nya itu adalah logika 1. Menunjukkan hasilnya 0. Wah, hasil dari ini tadi adalah 0. Nah, dia. Nah, ini kan tidak 0, if not 0 itu 1. Ini yang data sebenarnya 0. Jam if not 0. Jadi kan bukan 0 berarti dia Z-nya 1 kan. Ini untuk menguji instruksi bitnya ya. BT itu menguji bit posisi 4 di AX.
Register AX ini bit test ya, bit test. Itu singkatan dari bit test. Nanti kita ada dua, bit test saja atau nanti bit test. Saya tambah dulu sini. Bentar, saya tambah sedikit dulu ya. Itu adalah bit test. Kurung aja seperti itu. Yang dites adalah bit keberapa. Nah, ya. Dihitungnya dari bilangan paling kecil ya, paling kecil kan paling kanan. Jadi umpama bit register AX itu 16 bit. Jadi, untuk melompat nanti ya, untuk jam. Biasanya ada 16. Nah, yang keempatnya akan berarti di paling kanan. Paling kanan pertama, paling keduanya, ketiga, yang keempat. Keempat dari kanan ya. Keempat dari AX, bukan dari paling kiri. Kiri yang terbesar. Jadi hasil tes ini diletakkan di carry. Karena 1 atau 0 kan? Kan ini hanya 1 atau 0 ya isinya ya. Jika posisi itu adalah 1, nah carry akan diatur ya. Kalau di posisi keempat adalah 0. Di set. Jadi isi 1 ya, berarti carry-nya semuanya 1. Jika bit posisi 4 nya 0, berarti carry di ini kita harus tambahkan lagi. Jadi carry di set atau diatur dan kurungnya C sama dengan 1. Ya. Kemudian dibersihkan C sama dengan 0. Nah, lebih jelas kan. Di carry-nya diisi dengan 1. Set. Ya. Dengan 1. Kemudian kalau bit paling kanan, 4 dari kanan itu adalah. Ini kan tergantung dari AX ya. Jadi dia tes atau bit set tadi adalah untuk kalau kita tadi kan zero-nya ya. Zero set ya. Zero. Bit set adalah untuk carry nanti. Apakah dia 1 atau 0. Di posisi tergantung mana yang ditunjuk oleh register datanya. Ini bit test, bit sebuah bit yang tujuannya spesifikasinya ya sama dengan sumber operan sumbernya. Kalau bit test carry itu apa carry ya? Kalau komplement, ya kan bit test reset, ya kan? Ini adalah test dan reset bit tujuannya oleh sumber. Kalau ini kan tujuan tadi kan AX, sedangkan ini sumbernya 4. Bit keempat sumbernya akan di tes 1 atau 0. Ya. Kalau carry ini ya, carry komplement kan, tes dan komplement, tes dan reset, tes dan set, bit test ya, bit test carry, komplement ini dibalik ya. Kemudian bit test 4 jadi, yang 4-nya dibalik. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ini jadi set. Kalau di 1 menjadi 0. Kalau 0 ya udah tetap 0. Kalau ini set. Kalau dia 0 jadi 1, 1 udah tetap 1. Ini hanya cek carry-nya tadi kan. Kalau dia 0, carry-nya jadi 0, ini dia menjadi 1. Kalau ini dia akan mengkomplementkan. Oke. Tes dan komplement ya, adalah bit dari tujuan ya, operan tujuan oleh operan sumber. Di bit keempat tadi umpamanya barnya 4, berarti dia bit keempatnya dikomplementkan. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kalau ini dibalik. Kalau ini di reset. Kalau itu ini BT. BTC umpamanya. Ini yang keempatnya di komplement balik. Kalau BT saja dia mengisi carry 0 atau 1. Kalau ini dibalik bit keempatnya dibalik BTC. Kalau BTR di reset. Pokoknya jadikan 0 aja. Kalau dia nggak 0 ya jadi 0, kalau 0 ya tetap. Kalau ke set berarti diisi 1. Nukar ya. BTC 4 akan mengkomplementkan bit posisi 4
setelah pengujian. BTS akan membersihkan, reset ya, 0. Start test. Fungsi BTS akan men-set. Ini contoh matematik di sini. BTN membersihkan, BTS set bit, kemudian BTC membalik. Komplement ya, contohnya. BTS 4, 9. Bit ke 9 akan di-set. Bit ke 10 akan di-set. Bit yang 0 ya, bit 0 kanan akan di-reset. Bit ke 1 akan di-reset. Bit ke 12 akan dibalik, komplement ya. Kayaknya 16 ya. 0 sampai 15. Bit ke 0, ke 1, ke 2. Not dan next. Nah, kita kan not udah belajar di rangkaian digital. Ini yang tidak di rangkaian digital next. Nah, kita ada membalik. Kalau n tadi dia or n mengkali seperti perkalian biner ya. Or mirip penjumlahan biner cuman satu-satu salah nggak sama ya. Kemudian associative or pokoknya yang samaan aslinya 0, yang berlawanan bersatu. Not, nah dibalik. Kalau dia tadi 1, ya, jadi 0, 0 jadi 1 sama dengan komplement tadi. Komplement. Nah, ini kan hanya bit tertentu ya cukup balik. Nah, ini lagi akan balik. Hanya berarti dia 1 bit hanya membaliknya. Untuk komplement 2-nya menggunakan next. Artinya apa? Next itu dia dibalik dan ditambah 1. Berarti komplement itu kan adalah komplement 1 yang ditambah dengan 1. Nanti akan kita masuk ke shift dan rotate. Sama ini ya. Not CH, jadi register CH dibalik. Jadi komplement 1 ya kan. 0 jadi 1, 1 jadi 0. CH itu kan 8 bit ya. Next CH, jadi komplement 2. Setelah dibalik dan dijumlah dengan 1. Contohnya kita ambil contoh 1 ya. 1 lagi. Dan di atas ya. CH-nya ini CH-nya sama dengan katakan 1 0 0. Jadi kalau setelah dibalik dia menjadi 0 0 1 1. Kalau ini yang sama kita masukin ya. Itu udah 1 1 0 0. Hasilnya pertama dia sama dulu dibalik 0 0 1 1 ditambah dengan 1. Nah, 1 tambah 1 0. 1 tambah 1 0 bawah 1 ya. Ya 1 ini 0. Ini dia. Beda ya. Kalau ini hanya dibalik ini komplement 2. Ini sama. Ini komplement 2. Dibalik dulu baru ditambah 1. 0, tinggal dibalik. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ini 0 jadi 1, 1 jadi 0 ditambah 1. Ini kenapa dia berbeda? Karena di belakang 1 kalau dia 0, udah tambah yang 0 jadi 1. Yang depannya sama. Next, dibalik dan tambah 1. Not, dibalik. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Not, sama. Ini dia, komplement 2 itu adalah negation ya. Ada 2. Shift dan rotate, ini mirip juga. Nah, kalau di itu ada register dan counter gitu ya. Register itu dia menggeser ke kiri atau ke kanan, shift dia ya, shift itu menggeser. Rotate itu dia akan menggeser juga, tetapi setelah sampai ujung kembali lagi ke awal. Nah, kalau geser hanya geser saja, yang lain akan diganti. Nah, ini dia. Batinya 0, 0 ke 1, 1. Kalau rotate tidak. Dia bilang itu terus. Cuma letaknya yang berbeda. Tadi yang bilang pertama, dia menjadi yang terakhir. Terakhir masuk yang pertama. Rotate. Sama, rotate kiri dan kanan. Jadi instruksi dari shift atau geser atau rotate akan memodifikasi ya. Orang bergeser kan, akan pindah dia. Pindah di tingkat bit per bit ya. Dilakukan oleh instruksi OR and instruksi OR dan OR. Shift dan rotate menemukan aplikasi yang paling umum untuk perangkat lunak. Karena ya I/O ya, itu motor I/O-nya. Jadi prosesor akan mengandung sebuah komplement lengkap dari instruksi dan rotate yang digunakan untuk menggeser atau memutar data memori atau register.
Jadi shift, geser dulu, kunci shift, mau geser, dia nanti yang tergantung gesernya kiri atau kanan nanti ya, dia juga bisa. Terus itu shift atau memindahkan bilangan ke kiri atau ke kanan dalam sebuah register atau lokasi memori. Namanya tadi dia. Datanya umpamanya 1, 0, 4 bit aja coba ya. Geser kanan lagi ya, Pak. Geser kanan. 1 bit. Ini kan geser ya. Depannya jadi 0, 0, 1. Nah, tergantung dengan belakangnya, kalau datangnya 0 ya, ke 0 jadi 1. Kalau rotate tidak, yang 1 ini kembali ke belakang. Geser kiri dia ya. Nih, data baru yang masuk ke sini. Kalau nggak ada data ya, 0 ya, geser lagi 0, geser lagi 0, 1, 0, 0. Kalau datanya 1 ya, 0, 1, 1. Ya kan, melakukan ya, karena seperti perkalian ya. Kalau tadi dia umpamanya ini, bilang pertamanya ini 1 umpamanya pada kanan. Geser 1. Sini ya, pindah ke sini kan. Ini tadi dia 2 pangkat 0, jadi 2 pangkat 1. Geser lagi yang ini nih. Sini, ini jadi hilang ya, nih, jadi hilang. Lagi sini, ini jadi 2 pangkat 2. Sama dengan perkalian. 1 kali 1 dapatnya 2. 2 kali 2 dapatnya 4. 4. Kalau dia 4, 4 kali 4 dapat 8. 1 kali geser ya, dia 2 pangkat n. 2, jadi 2. Kalau dia ini 3, jadi 8. Kalau 4 jadi 16. 4 kali geser jadi 16. Kiri itu ke kanan. Jadi 2 pangkat plus n. Nah kan untuk pembagian, ya nanti geser ke kiri ya. Ya 2 pangkat 1. Geser ke kanan ya. Geser kiri nih. Makin besar, ke kiri makin besar. Ke kiri atau left, 2 pangkat. Nah, kalau ke kanan atau dia min n. Nah, di sini Pak. 2 pangkat 4 besar. 2 pangkat 4. Dari 8 pindah ke sini menjadi 4. Dari 2 pangkat 3 ya. Dari 8 menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 nih. Baru 2 pangkat 3. 8 ya. Dari 8 sini menjadi 4. Bagi kan? Bagi 2. 4 ke sini menjadi 2 bagi 2. 2 ke sini menjadi 1. Ke kanan dia dengan pembagian 2 pangkat min n. Kalau ke kiri 2 pangkat. 1 kali geser ya. N-nya 1 berarti 1 kali geser. N-nya 2, 2 kali geser. N-nya 3, 3 kali geser. Pergeserannya ada menggunakan logika dan 2 pergeseran aritmatika. Tempat mencoba contohnya. Shift left pakai carry. Ini yang right-nya. Kalau carry berarti dia yang kiri dulu ya, geser kiri sampai bilang terbesarnya akan mengisi carry. Udah, berikutnya lagi akan isi carry lagi. Berikutnya isi carry lagi. Ini yang shift logika ya sama. Shift right ke kanan. Jadi bilangan pertamanya kayak ini tadi kan geser akan mengisi carry. Kemudian sign bit untuk yang logika right. Di shift biasa nih, shift logika, shift right, shift logika right. Jadi kembali ke awal intinya. Nah nanti itu nanti mirip lagi dengan ini langsung. Ini ya, shift left ya. Logika itu logika ya. Logika ya. Dia akan menggeser karena kiri ya, tapi dia ke kiri 1 kali. Jadi yang bilangan paling kecil akan menjadi 2 kali lipatnya, terbesar akan hilang kalau nggak ada carry-nya ya. Ini logika kanan, shift kanan. Shift kanan juga sama logika kiri. Ini akan adalah nanti aritmatika. Shift aritmatika left. Besar shift aritmatika right. Dua. Ini. Yang paling kanan sih akan hilang ya. Nah, itu udah berbedanya dengan sama ya. Shift DX 14 ya. Geser.
yang ininya tuh 14. Ya. Nanti diisi dulu nih, CL ya, 14. Ini immediate, ini di CL sama. Satu ini kan, shift satu tempat ke kiri. Nah, kalau ini 14, shift ke kiri ya, 14. Kalau DX kan 16 ya, jadi 14 ke kiri. Sebanyak 14 geser ke kiri. So, ini dengan register. Saya diisi dulu, baru CL, shift, nanti cocok aja. Ini juga sama ya, penambahan kalian. Setelah kanan kasih 10. 10. AX-nya satu kali, kemudian AX masih ke BX, shift lagi AX2, kemudian dijumlahkan AX. Kanan satu kan, 2, 1, 2, sama ya. Ini yang khusus ini ya, berisi ganda. Shift left atau shift right. Itu 38 ke atas. Jadi ada 3 operan. Nah, ini yang 3 operan. Kebanyakan kan 2 kan, atau 2 atau 1 ya. Ada yang 0 kalau untuk jam nanti. Nah, ini dia shift right double nih ya. AX back. Ya, contoh dari instruksi bergeser ke kanan posisi ganda. Jadi dia akan menggeser AX ke kanan ya, dengan posisi bit ke-12 ya. 12 ke kanan dari BX bergeser ke bit paling kiri dari AX. Ya. Kanan dari BX bergeser ke bit paling kanan ke kiri ya, dan tukar dia. Contoh yang 3 operan. Jadi bit paling kanan dari BX 12 ya, dari BX bit ke-12-nya bergeser ke bit paling kiri dari ini di ujung nih kan, tukar. Paling kanan 12, berarti kan kecil kan, yang paling kiri dari 12 itu juga akan paling besar, tidak akan mengubah. Sama, paling kanan dari SX, bit sebelah kiri dari SX akan mengisi bit paling kanan dari yang besar SX ke kiri yang EBX. Dari paling kiri itu kan makin besar, 12. Kemudian 16 ya, ini kan 32. 16 EBX paling kanan. Nah, itu lebih kecil kan, kalau makin kanan dia makin kecil. Jadi SX-nya yang menggeser. Ini dia tetap, bitnya tadi akan geser. Rotate dia mirip dengan shift, tetapi dia akan kembali. Jadi tidak keluar ya. Kalau shift kan keluar tadi. Oh, ini yang terakhir keluar. Sama masuk carry dulu kalau yang ada carry ya. Setelah itu ya, bilang yang terbesarnya akan masuk carry. Tidak ada yang belakang akan muncul 0 atau 1 tergantung dari yang digeser. Masuk lagi, geser lagi. Yang carry ini akan keluar. Udah bilang. Nah, kalau rotate ini enggak, carry-nya tidak hilang, carry-nya akan masuk ke yang paling kanan atau yang paling kecil. Bilang kalau digeser kiri ya, jadi bilang terbesar akan masuk ke bilangan terkecil. Untuk rotate. Ya, kalau memutar informasi dalam register aplikasi memori baik dari ujung ke ujung atau melalui flag register. Nah, rotate ya, rotate. Setelah carry akan masuk ke, kalau tadi kan keluar habis. Jadi bilangan itu terus angkanya, cuman dia bertukar tempat. Register juga baru bergeser ya, bergeser, tapi yang paling kanannya tidak akan masuk ke paling kiri atau yang paling kiri tidak masuk ke kanan. Coba carry, pokoknya nggak masuk carry dia langsung ke belakang. Dengan carry masuk carry dulu, rotate lagi baru ke. Kalau di sini tidak, apa carry ya, rotate carry, rotate left.
Terus ini mentok, habis ya kembali kanan masuk. Jadi bilangnya itu terus. Ini kaleng kiri ya, rotate kanan ke kanan. Setelah habis masuk carry, ke carry ini lagi. Yang kalau tambah carry ya geser satu saja dia akan bilangan terbesarnya masuk ke bilangan terkecilnya menjadi terbesar. Kalau ini bilangan terbesarnya menjadi terkecil. Bilangan terbesar kedua menjadi terkecil kedua. Ini bilangan terkecil menjadi bilangan terbesar. Kebalikannya, rotate kiri rotate kanan. Ini bilang, tapi masuk carry dulu nih. Setelah carry baru rotate kedua baru akan masuk ke bilangan terkecil. Ini tidak. Bilangan terkecilnya langsung menjadi bilangan terbesar. Geser. Tanpa melewat carry. Nah, ini mesti carry. Jadi kerja kan ya, dari CL dia menggunakan berapa kali rotate. Hitung, rotate. Jadi tidak berubah. Substitutif, ya hitungan DCL adalah hitungan modulus 32 atau operasi 30 bit untuk 64 ya. Ya. Roll SI, 14. SI rotate left 14 tempat ke kiri ya. 14 karena ini adalah 16 bit ya. 14. Yang ke-16 saya masuk ke pertama. Ini kisah 14-nya. 14 tempat. CLBL, karena dia hanya 8 ya, 6 tempat. Dan seterusnya ya. Sama. Instruksi ini rotate atau perputaran sering digunakan untuk menggeser bilangan lebar ke kiri atau ke kanan. Dan program padu akan menggeser bilangan 4 bit ke register DS, BX, dan AX. Jadi satu tempat beda. Bahwa less signifikan ke 16 bit AX bergeser ke bit pertama. Shift left AX satu. Kemudian shift left BX. Nah, rotate left. Dengan carry ya, ada carry. Rotate carry. Contohnya. Itu sih scan bit. Nah, scan bit Anda mencari atau memindai ya. Ini tidak menggeser atau memperbilangan, hanya mencari. Bilang berapa dia? Melalui sebuah bilangan untuk cari sebuah bit 1. Capai dengan menggeser bilangan, scan bit termasuk bilangan dalam teksnya ya. Instruksi scan bit. Bit scan forward, arah maju, atau nanti bit scan reverse arah balik. Kiri arah maju, ke kanan arah balik. Bentuknya melalui bilangan sumber mencari bit angka 1 pertama. Bit shift. Bit scan forward memindai bilangan dari bit paling kiri ke kanan. Forward maju ya, dari kiri ke kanan. Karena kan kalau di kelas paling kanan ke kiri. Jadi ya majunya dari kiri ke kanan ya. Jadi dari besar ke kecil. Kalau reverse dari kecil ke besar. Jika ditemui, maka flag 0 di set. Ketemu angka 1 nih, gitu kan? Bilangan posisi di 1 bit dan 1 bit di tempat operan tujuan. Jika tidak ditemui, umpamanya bilangan berisi 0 semua. Sehingga 0 akan 0 kan? Tidak ada ketemu angka 1. Ketemu angka 1 pertama langsung dia. Ubah 0-nya menjadi 1. Jadi kalau semuanya tidak ketemu, baru dia, oh bilangannya 0. Nanti flag Z atau 0 akan bersifat. Contohnya nih, ya X itu kan 60 juta ya, hexa ya. Ini kan 32 bit ya. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kali 4, 32. Ya, bit, ya, scan forward arah maju ya, dari kiri ke kanan. Dari EBS ke EKB. Bilangan dipindai ke pelan kiri ke kanan ya. Maka satunya ini kan lain 0 semua nih. Depannya adalah 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 28 ya sini ya. Yang ke 28. Kalau 0-nya 27 deh ya. Ini 6 terakhir ya, 4 terakhir. 6, 0,
1, 1, 0. Ya, lainnya 0 ya, 32 bit. Pindahnya nih, kedua dari kiri kan. Ini yang ke-28, ini di 9, 30, 31, 32. Karena dari 0 nanti, arti dia nanti ini 31, ya, 31. Yang paling kanan ini kan 0, 0, 0, 0, ini 0-nya ya. Yang ke 0, 1, ini ketiga, 32 bit. Ini ketemunya adalah bilang ke 30 yang kedua. Bit 1 pertama ditemui pada posisi ke-30. Karena dihitung dari 0 ya. Bit ke 0, ke 1, ke 2. Makanya disalurkan 31. Artinya 0 ke 31, 32. Yang dihitung nih 1, ini 32 deh nanti. Yang pertamanya ditemui adalah nih, kedua kan. Pertama ketemu 0. Yang keduanya bit ke 30. Karena bit 31-nya. Yang terakhirnya adalah bit 0 ya. Bit ke 0. Ditambahkan. Jadi aku 1 dan 30 tadi kan. Ditambahkan ke register EBX. Dan flag 0 diatur atau di set. Pertama, tunggu ke register 10 di EBX. Yang di sini 30 tadi EAS dipindahkan. Dan yang sama untuk EAS digunakan untuk instruksi BSR. Bit scan reverse ya. Dari register EBX diisi dengan 9 bit 0 ke. Nah, kalau dari BSR ya sekarang. Ini umpamanya nih. Tadi kan saya ini contohnya ganti ya. Ini tadi yang di sini yang kurung saja nih. Kalau BSR deh ya. Kalau BSR. Kalau tadi kan dia 30. Kalau ini dari kanan berbeda. Ya. Ini sama kanan gitu. Ini dari kanan. Jadi kan, ini saya buat dulu. Ini kan 0, 1, 1, 0. Ini kan yang 30, 31. Ini 3, ini yang keduanya nih 30 ya. Yang lainnya 0 semua kan. 0, 0, 0, 0. Ini terakhirnya 0, 0, 0, 0. Ini bit ke 0, ini bit ke 1. Kalau dari tadi sini kan dia tadi BSF, ini kan berarti kan 30 kan. 30, yang bit 30 diisi ke BS. Kalau R, pasti dari sini dia. Itu ya. Ini masih 0, bit ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, 29 ketemunya di 29. Nah, ini berbeda ya kan. Kalau BSF, bit ke 30 ketemu, bilang kedua dia ketemu dia. 30. Kalau dari kiri ke kanan, BSR, bit ke 29 ketemu. Nah, sini 0 terus nih, 0, 4, 0. 4 lagi 0, 0 lagi 4 kali 0, 0, 0, sini baru 0 lagi, baru ke 1. Jadi dia bilang berbeda. Atau ketiga dari kanan dia, 29. Jadi dia akan bit 29. Jadi register BX diisi dengan 29 ya, bit ke 29. Nah, ini tadi kan isi bit sesi 30. Nah, beda kan BX-nya sesi 30, 29. Itu juga nanti zeronya diatur. Tapi kalau umpamanya ini 0 semua, nggak ketemu ya udah. Zeronya akan 0. Perbandingan string. Kemarin move udah string, move as, string, load berarti menyimpan ke memori dari register, string berarti lebih dari satu data ya. Kemudian store mengambil dari tumpukan memori ke simpan ke register. Ini input string, output string. Untuk berarti input output. Berarti udah ada nanti port input dan outputnya ya. Yang instruksinya adalah scan string atau compare string. Scan hanya mencari sama dengan tadi, ya. Compare akan membandingkan stringnya dengan scan instruksi. Satu. Lanjutkan sedikit lagi ya. Baru kita masuk ke bagian terakhir nanti.
Historis cache tadi akan mengurangi memori dari AL, A ya, AL 8 bit, AS 16, AI 32 ya, tanpa mempengaruhi register atau lokasi memori. Hasilnya, cache B berarti byte, cache B berarti word, cache D berarti scan, string, byte, scan, string word, scan, string, double word. Jadi dia, pada kasus ini dia isi dari lokasi memori, tambahan segmen yang dialamati oleh DI atau data index dibandingkan dengan register AL, AX atau YAE. Dan bahwa segmen default atau segmennya tidak berubah. Seperti instruksi string lainnya, instruksi cast, scan, string tadi menggunakan flag atau direction. D. Memilih, ya kemarin lagi yang sebelumnya, auto increment atau auto increment. Jika 0 atau 1 ya, satu arah. Nambah atau kurang 1, 1, tambah 1, 1. Jika akan mengulangnya jika diawali dia pengulang grafik tadi ya. Misalnya blok 1 byte. Nah, memori simbolik ya. Jadi apakah lokasi dimanapun akan bersih 00 hexa. Nanti kasusnya memiliki sebuah prefix repeat. Repeat while not equal. Jika sama diulang lagi. Scan yang mencarinya ya. Sisi lain, untuk mengulangi prefix bersyarat adalah repeat atau repeat while equal. Kalau repeat-nya repeat not equal. Repeat equal ya. Jika sama, ini tidak sama, ini sama. Ya kamu ulangi kalau sama. Kalau tidak sama ulang lagi. Yang baik akan mengulangi isi CX ya, implement tadi, implement tanpa mempengaruhi prefix. Jadi instruksi cache B atau scan string byte atau pembanding itu membuat atau mengubah isi dari flag. Contohnya ini. Kita offset, block ya. Kemudian ini auto increment. Isi CX 100, kemudian eksklusifkan AL. Yang lagi eksklusif, berarti dia kalau yang sama dia akan mereset. Karena eksklusif OR ya. 1 juga akan 0, 0 juga akan 0. Nah, repeat ya, ulang lagi, if not equal, jika tidak sama. Cache B tadi dia. Itu dia. Scan, byte-nya tidak sama, register AL-nya ya. Itu ya. Ulang, ini kerja ulang. Tidak sama, 0 ya. Nah, sama nih ya. Nah, compare. Compare string, instruction ya. Nah, kalau tadi dia scan saja, ini akan membandingkan. Dia akan membandingkan dua bagian memori, data memori byte, compare string byte, word, compare string word, atau double word, compare string double word. Atau nanti quote word untuk 24 core 24 bit ya. Ini isi lokasi memori segmen dialamati oleh SI source index ya, dibandingkan dengan isi di lokasi memori extra segmen yang dialamati oleh destination index. Yang membandingkan instruksi compare segment increment atau decrement by SI atau DI. Instruksi compare string biasanya digunakan dengan baik untuk repeat if equal atau repeat not equal. Alternatif prefixnya adalah repeat 0 atau repeat not 0. Ini sama atau tidak sama, ini 0 atau tidak 0. Bisa. Boleh, salah satunya boleh digunakan. Berikutnya, compare string mewakili repeat if equal. Yang menyebabkan terus selama kondisinya tidak sama. Ketika register CX menjadi 0, kondisi yang tidak sama, maka instruksi compare string B akan berhenti. Ini repeat equal ya, sama. Karena CX-nya nanti akan berincrement. Setelah instruksi compare string berakhir, register CX 0 atau flag menunjukkan kondisi sama ketika dua string cocok. Jika CX tidak 0 atau flag menunjukkan kondisi tidak sama, string tidak cocok. Berarti masih dicari lagi. Si, lain dengan DI, increment, nah, CX-nya diisi tadi itu kan. CX. Ya, increment nambah 1 itu kan. CX-nya isi 10. Mari compare.
string byte. Oh enggak, sama, ulang lagi sampai dia ininya nanti increment akan tambah X-nya. Tidak sama baru akan. Itu yang bab 5. Minggu depan kita akan masuk ke bagian terakhir ya. Dua kali lagi ya, sebenarnya masih ada 3, 1 hardware, kita coba aja nanti ya. 1 hardware. Masih ada masalah hardware-nya ya. Sampai dulu. Kita masuk bab 2 kali pertemuan lagi kita ya. Ini ya. 2 kali pertemuan lagi. Berarti kita ngisi minggu tenang ya. Minggu tenang di sini. Jadi kita akan masuk ke 2 bagian terakhir nanti. Tenang. Yang berisi nanti adalah instruksi pengontrol program. Ya, termasuk saya terakhir nanti masuk ke hardware ya. Hardware dari 8086 atau 8088 dengan peripheral masing-masing ya. Karena mikroprosesor tidak bisa berdiri sendiri. Sampai di sini dulu.